Oke, selamat malam. Malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita web development di Flash ya, Flash Python. Jadi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang session, authentication, dan authorization, Mas. Jadi ini cukup penting bisa dibilang gitu ya, karena kalau kita punya aplikasi, apalagi di aplikasinya itu ada data sensitif, data yang memang kita inginkan hanya bisa diakses oleh spesifik user, tidak bisa diakses secara publik seperti misalkan kayak landing page, company profile yang mungkin bisa dilihat siapapun gitu ya. Nah, untuk case semacam itu kita membutuhkan mekanisme autentikasi di dalamnya. Jadi kita bisa membuat aplikasinya tahu ini siapa yang lagi menggunakan aplikasi, apakah dia berhak mengakses halaman ini atau tidak. Kurang lebih seperti itu yang akan kita pelajari. Nah, ada 3 poin besar, mulai dari flash session, kita belajar dari konsep session terlebih dahulu. Dari itu nanti kita akan mudah memahami bagaimana autentikasi bekerja gitu ya di Flash, yaitu di part Flash Authentication. Dan di bagian terakhir kita akan ulas tentang Flash Authorization, tapi kemungkinan ini akan kita geser di part lain lah ya. Nah, kita akan coba bahas pertama dari Flash Session. Apa itu session gitu ya? Nah, Flash Session ini kita akan drill down menjadi 4 bagian. Pertama tentang cookies dan session gitu ya. Ini konsep apa namanya? Teknologi web yang common gitu ya, yang umum. Pasti di aplikasi-aplikasi web yang ada, yang available, mau dibangun oleh teknologi apapun, di dalamnya memiliki capability untuk apa namanya, menggunakan cookies dan session. Selanjutnya juga kita akan mencoba membuat session gitu ya, terus menggunakan session tersebut. Sebenarnya session itu seperti apa diimplementasikannya di Flash, dan selanjutnya juga kita akan bahas konfigurasi yang bisa kita terapkan ketika apa namanya menggunakan session gitu ya di Flash. Dan yang terakhir kita akan coba apply si session yang udah kita pelajari agar ketaut ke search input table record. Nah, table record yang sebelumnya kan kita belum ada search-nya kan, belum ada search inputnya ya. Kita akan coba bangun search inputnya, cuma variabel yang ngehold field input tersebut itu datangnya dari session variable. Nah, bedanya apa? Nanti kita akan lihat perbedaannya, mungkin mulai dari memahami konsep session itu sendiri. Nah, Masnya sebelumnya pernah dengar cookies dan session atau malah pernah menggunakan juga gitu di aplikasi yang sebelumnya dibangun? Pernah, Mas. Nah, pernah ya. Kalau pernah, konsepnya mirip-mirip gitu ya. Jadi, karena ini berangkat dari kondisi aplikasi web itu stateless. Artinya, ketika kita melakukan web request dari satu halaman ke halaman lain, itu dia sifatnya independen. Next page ketika diakses, si browser atau si server tidak tahu menau dengan state sebelumnya. Tadi sebelumnya ada variabel A, B, C, D, Z, kecuali kalau kita apa namanya write persistent di dalam database. Itu satu yang sebelumnya kita udah ketahui. Nah, jadi di antar seperti yang kita ketahui, yang kita bohong sebelumnya, route yang kita punya kan kita nggak bisa saling sharing session, nggak bisa saling sharing variabel antara route gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin paling bisa juga kita jadiin itu semacam kayak parameter URL dan lain sebagainya, tapi kan itu apa namanya visible gitu ya di URL. Nah, terus gimana kita bisa menghandle permasalahan ini? Gimana caranya apa namanya server bisa tahu ini HTTP request yang datang dari browser mana, sebelumnya nge-request apa dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak stateless gitu ya. Nah, ini kita akan coba bahas dulu dari cookies gitu ya. Di modern browser, di browser-browser yang available sekarang memang sudah mengimplementasikan cookies. Jadi cookies ini seperti name ya, key value pair lah ya. Ada key-nya, ada value-nya. Jadi si cookies ini kita bisa manfaatkan untuk mengkeep data yang kecil gitu ya, lokasinya itu di browser atau di client. Nah,
Karena datanya kecil, biasanya kita bisa pergunakan untuk meng-capture informasi seperti misalkan ada kedepannya kita akan belajar tentang session ID atau data-data yang tidak terlalu besar lah, seperti misalkan apa namanya application name atau misalkan username atau apa gitu yang ingin kita taruh di dalam cookies-nya. Karena tiap cookies ini size-nya kecil gitu ya, dia limitnya di bawah 4 kilobyte gitu ya. Sehingga gimana kalau misalkan kita pengen menyimpan banyak data. Nah, ini masih diperbolehkan gitu ya. Kita bisa put multiple cookies di dalam satu server. Nah, tapi dia akan di limit tergantung di server yang kita gunakan gitu ya. Misalkan Nginx ataupun web server lain gitu ya. Tapi di kisaran 50 cookies gitu ya yang bisa di keep. Dan cookies ini juga dia memiliki expiration date. Jadi karena cookies ini posisinya ada di browser, sehingga ketika browser misalkan dari pertama cookie di-create sampai waktu expirednya, nah si browser bakal ngedelete cookie tersebut. Nah terus expired date-nya ini di-set kapan, dan kapan bisa tahu ini expired-nya gitu ya. Nah kita harus tahu dulu pertama dari bagaimana cookies ini dibuat gitu ya. Nah, pada saat pertama kali kita misalkan sebagai user ngeakses aplikasi katakanlah misalkan Instagram. Nah, kita akses webnya Instagram, Instagram versi web gitu ya. Pada saat pertama kali kita ngehit URL Instagram, di sana tidak ada cookies sama sekali yang relate ke Instagram ya untuk page tersebut. Belum ada cookies yang relate ke Instagram. Jadi benar-benar pas melakukan HTTP request pertama kali ke Instagram, nggak ada cookies. Nah, pada saat respons gitu ya dari request pertama tersebut gitu ya, server atau Instagram akan memberikan HTTP respon dengan header yang mengincludekan ini nih, header set cookie-nya. Nah, set cookie ini akan diinkludkan ke dalam HTTP response. Nah, set cookie ini bisa berisi apa? Ya ini tadi karena cookies ini sifatnya key value pair, ada pasangan key-nya apa, value-nya apa gitu ya. Maka formatnya kurang lebih akan seperti ini. Set cookies, name, misalkan key-nya name 1 gitu ya, value-nya value 1. Nah, selanjutnya ini bisa di-define expired-nya kapan gitu ya. Dengan seperti ini, kalau misalkan waktu ini sudah tercapai, maka si data ini akan di-wipe dari browser. Jadi konsepnya kayak begitu. Arahnya cookie datanya itu dari server, selanjutnya akan di-keep sama dari server akan di-keep sama si browser. Nah, di browser ini nih tinggal nunggu expirednya, kalau udah expired bakal di delete. Tapi selama sebelum expired itu akan tetap ada di browser, dan ketika kita mengakses Instagram, server tidak akan memprovide lagi cookie untuk variabel tersebut, tinggal akses dari cookies yang ada di dalam browser. Kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga kalau posisinya seperti ini kan bisa kita gunakan untuk menyimpan data yang relate gitu ya, unik dari server, kita keep di browser kita yang lagi ngakses, misalkan entah itu username atau user ID. Sehingga ketika kita melakukan HTTP request selanjutnya, nah ini yang uniknya, cookies ini akan diikut sertakan ke dalam HTTP request selanjutnya. Sehingga bisa jadi kita gunakan validasi gitu ya di sisi aplikasi kita. Oh, kalau misalkan datanya seperti ini, berarti ini user A, user B. Nah, bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi hal tersebut. Atau melakukan identifikasi lain lah. Tapi kurang lebih case-case yang bisa kita gunakan ada jadi banyak gitu ya. Nah, ini tentang cookies. Nah, setelah barusan kita tahu, ternyata kan cookies itu disimpannya di browser, dia bisa mengkeep data kecil, dan datangnya awalnya datanya itu dari server atau dari aplikasi yang kita bangun. Di-keep di browser. Nah, selain konsep cookies tadi, ada konsep session. Cookies dan session ini dia bisa dibilang secara struktur mirip, karena dia key value pair juga, cuma cara dia bekerja sedikit berbeda. Kalau cookies, ketika datanya datang dari server, di-keep di browser. Nah, itu kita sebut cookies. Tapi session itu apa? Nah, justru session ini bekerja bareng gitu dengan cookies. Nah, cookies ini digunakan untuk mengimplementasikan session. Jadi session nggak bisa bekerja tanpa ada cookies lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, bagaimana keterkaitan antara cookies dengan session? Nah,
kita perlu pelajari dari bagaimana session bekerja. Ketika session dimulai gitu ya, di starting gitu di sisi server. Nah, pada saat ada web request gitu ya ke sisi server, maka cookie dari server itu akan mengirimkan sebuah value, sebuah key dan value gitu ya, yang disebut dengan session ID atau session identifier. Jadi tadi pasangan key value pair yang diterima cookies bisa banyak, tapi salah satunya itu adalah session. Nah, generating session ID dan lain sebagainya itu gimana? Itu dihandle biasanya oleh masing-masing application server. Misalkan di Python kita pakai Flash, di PHP misalkan ada sendiri untuk generating sessionnya, ASP.NET juga punya sendiri mekanisme generating sessionnya. Masing-masing application server punya mekanisme tersendiri. Yang jelas, session ID ini akan dikirimkan oleh si server manakala web request pertama terjadi gitu ya. Dikirimkan, di keep di browser sebagai cookies gitu ya. Yang di keep adalah session ID-nya. Nah, mekanismenya kurang lebih kayak gini. Jadi first request di sisi server dia akan melakukan session start gitu ya, dijalankan sessionnya, terus akan melakukan HTTP respon yang direspon balik atau apa. Nah, ini berupa cookies ya, di set cookies di sisi browser. Sehingga ketika request selanjutnya session ID yang di keep di browser itu akan diikut sertakan gitu ya menjadi header HTTP. Ada session ID-nya ketahuan. Identifiernya berapa misalkan ABCDEFGH gitu ya. Nah, ketika server menerima session ID tersebut, server mampu mengidentifikasi ini kliennya siapa, browser yang mana, dalam konteks apa dia mengakses aplikasi ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi cookies tadi mekanisme penyimpanan datanya di sisi klien ya, di sisi browser. Kalau server ini kalau session dia bentuknya yang barusan kita baru tahu adalah ada mekanisme pengeneratingan pembuatan session ID dari server yang akan dikirim ke browser dan disimpan di cookies. Nah, terus buat apa sih session ID ini gitu ya? Apa gunanya gitu? Di browser, di cookie browser menyimpan session ID dan tiap request itu dikirimkan lagi session ID-nya. Apa gunanya di sisi server? Nah, gunanya session ini bisa bermanfaat juga untuk menyimpan key value pair. Nah, apa bedanya dengan cookies? Nah, kalau cookies key value-nya di keep di client, di browser, tapi kalau session di keep-nya itu di server. Nah, itu bedanya. Nah, kenapa harus ada dua seperti ini? Nah, ini ada plus minus gitu ya. Karena key value session ini di keep di server, sehingga kalau misalkan kita punya data-data sensitif, lebih aman kita keep-nya di session dibanding di cookies gitu ya. Karena cookies di sisi browser, kita bisa inspect element, bisa view konten dari value key yang kita punya gitu di dalam web yang kita akses. Tapi kalau misalkan di sisi server, tentu saja yang bisa mengakses value-nya apa segala macam ya aplikasi di dalam server tersebut. Nah, satu hal yang unik, session ini juga digunakan untuk menyimpan value secara temporary, tidak selamanya ya. Sifatnya mirip seperti cookies, cuma cara dia di-destroy atau di-remove itu berbeda dengan cookies. Kalau cookies tadi kan tergantung cookies expired-nya ya. Nah, kalau session, nah ini gimana? Tergantung apa dia bisa di-delete gitu ya. Nah, dia tergantung expired date-nya. Nah, tergantung expired si session-nya. Nah, bisa karena browser di close atau bisa karena kalau udah ada proses autentikasi karena ada user logout. Nah, jadi bisa dua ini nih. Kalau misalkan kita close browser, otomatis tuh session ID-nya itu destroy. Jadi nggak valid lagi sehingga value-value yang ada di server nanti akan dihapus, dihilangkan yang relate terhadap session ID tersebut. Nah, selain itu juga si session ini masing-masing session ID itu bersifat unik. Contohnya misalkan ada satu server diakses oleh 3 user berbeda melalui 3 browser yang berbeda di 3 komputer berbeda. Nah, masing-masing user ini ketika terhubung ke server akan diberikan oleh server session ID yang berbeda-beda, unik. Pun kalau misalkan kita logout tadi ya, kita close browser, kita buka lagi browser, ngakses lagi aplikasi, kita akan mendapatkan session ID yang berbeda dengan yang sebelumnya, karena yang sebelumnya udah expired ya, ke destroy pada saat browser close, Mas. Nah, sehingga
session ID yang kita punya itu akan selalu berubah-ubah dan akan selalu unik satu dengan yang lainnya. Tidak akan ada mungkin duplicate session terimplementasi di dalam server. Nah, sifat unik ini memungkinkan masing-masing user bisa memiliki key value pair yang berbeda di sisi server. Misalkan di sisi server tuh kita setup sebuah session variable namanya value gitu ya. Kalau misalkan user 1 misal user 1 bisa keep value-nya itu monkey misalkan ya, user 2 bisa keep value-nya itu kuda, user ketiga bisa keep value-nya itu cat misalkan kucing. Nah, masing-masing user bisa memiliki value yang berbeda-beda karena session-nya juga berbeda-beda meskipun key-nya sama. Nah, itu kelebihannya dari session. Sehingga ketika saya akses aplikasi, misalkan session variable yang saya punya di server isinya ABCD tersebut tidak akan visible di user lain karena memang hanya bisa diakses oleh session milik saya yang ketaut ke dalam value tersebut. Nah, itu sifat-sifat unik yang ada pada session. Sehingga karena kita tahu nih Mas, behavior dari session seperti ini akan jadi unik kalau misalkan kita combine dengan functionality seperti misalkan kalau di aplikasi gitu ya. Kita punya sebuah halaman list record, list user, ada field pencariannya di atasnya itu search-nya gitu ya. Biasanya kan kita inputkan, misalkan kita pengen nyari email-email yang akhirannya gmail.com. Tulis gmail.com, klik search gitu kan. Nanti keluar tulis user-usernya. Tapi kalau misalkan kita nggak keep di variabel biasa, kita navigate ke halaman lain, balik lagi ke halaman user, pencariannya itu key yang kita masukkan tadi misalkan gmail.com-nya gitu ya akan kehapus karena tadi itu nggak di keep di session ya, karena di keep di variabel biasa. Setiap kita mengakses lagi screen tersebut si list user misalkan ya, sessionnya akan datanya udah nggak ada. Tapi bayangkan kalau misalkan value pencariannya itu gitu ya, yang misalkan di field search-nya itu kita keep di dalam session. Mau kita pindah ke halaman apapun, balik lagi ke halaman user pasti masih ke filter berdasarkan search string tersebut. Misalkan nyari user yang emailnya akhirannya gmail.com. Nah, itu salah satunya bisa kita implementasikan seperti itu. Dan sebenarnya akan ada banyak lagi implementasi lagi yang yang menarik gitu ya untuk kita bisa terapkan selanjutnya. Nah, untuk itu kita akan coba lihat nih ya di Flash gimana sih penggunaan dari cookies dan session ini gitu ya. Pertama ini kita perlu install library tambahan. Pada saat pertama kita belum tambahkan gitu ya. Nah, ini kalau kita pertama kan pakai FlashDev Conda Environment, bisa diinstal. Pertama buka Anaconda Prom, install activate FlashDev-nya ya. Habis itu install Flash Session namanya tuh ya. Jadi ada library Flash Session, extension Flash untuk menggunakan session lah gitu ya. Ini bisa diinstal melalui PIP install Flash Session. Nah, kalau proses instalasinya ini selesai, selanjutnya kita bisa coba pahami gitu ya bagaimana minimal implementation dari session di dalam aplikasi di dalam Flash gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita ulas implementasinya? Belum sih Mas, jelas kok. Saya Jelas ya? pernah sih, cuman ini lebih lengkap lagi yang tadi Oke. berdasarkan session ya. Yes, betul. Itu belum saya pernah. Oke, nanti kita coba lihat tuh Mas implementasinya ya. Iya, Nah, Mas. kita akan coba mulai dari simple implementation. Jadi bagaimana caranya kita nge-create session value gitu ya. Terus kita akses gitu si value-nya gitu ya di dalam route lain. Nah, implementasi standarnya ini kita bisa akses nih Mas di pertemuan 5 1 create and use session app.py gitu ya. Nah, di sini saya punya 2 route ya. Ini route sederhana nggak pakai template. Route pertama adalah untuk melakukan set session ya. Jadi nanti kita bisa akses localhost port 5000 slice set, misalkan key-nya apa, bebas lah misalkan hari, misalkan value-nya misalkan Jumat. Nah, sehingga kita bisa set value tersebut di dalam key yang kita punya ke dalam session dengan cara session bracket gitu ya. Terus isi key-nya apa,
value-nya apa. Nah, dengan seperti ini, value yang kita inputkan di route ini akan di-keep di dalam session Flask. Nah, sehingga selanjutnya kita bisa akses value ini walaupun di route berbeda. Walaupun di route ini dia nggak tahu sama sekali key-nya apa, karena di setnya baru di sini ya. Nah, dengan cara menggunakan session.get. Nah, session.get key-nya gitu ya, dia tinggal provide, ini wajib ya, biar dia tahu konteksnya session value mana yang mau diambil dari key yang kita inputkan. Nah, misalkan kalau key-nya misalkan tadi hari, karena sebelumnya pas di set kita set Jumat, maka pada saat kita akses yang route get ini, dia akan membalikan value-nya itu Jumat. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini contoh result-nya gitu ya, Mas. Ini set, key-nya itu adalah fruit, value-nya di sini jambu. Nah, sehingga pada saat mengakses root yang ini, dia bakal nge-keep key value ini nih, key-nya fruit, value-nya jambu. Pada saat saya akses yang slash get-nya untuk mengakses yang key fruit, nah dia result-nya akan jadi seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya, dia di dua route berbeda. Kalau tanpa session, ini nyaris tidak mungkin. Susah untuk diimplementasikan karena beda konteks. Di sini nggak tahu konteks data di yang route sebelahnya gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Kecuali kalau kita bikin jadi global variable ya. Nah, tapi kurang lebih manfaat dari session tuh membuat si aplikasi webnya itu tidak stateless. Artinya path lain atau halaman lain bisa tahu data yang di-set di halaman mana lah, terserah gitu ya. Nah, dengan seperti ini kita bisa manfaatkan sessionnya. Ini implementasi sederhananya. Nah, terus session ini apa sih? Dari mana datangnya gitu ya? Kalau kita pengen tahu gitu ya, ini tinggal dibuka aja di folder pertemuan kelima. Nah, ini tinggal dibuka di app.py-nya. Jadi si session ini merupakan sebuah metode yang ada pada modul Flask. Bisa kita import dengan cara seperti ini, Mas. From Flask, import Flask, dan session. Nah, di sini juga saya importkan config.py. Ini biasa cuma ada secret key saja. Jadi untuk ngeload, karena kalau session masih ingat ya, dia butuh secret key gitu ya untuk jadi unique reference dia untuk berjalan. Selanjutnya ya bisa berjalan seperti yang tadi saya tunjukkan di slide ya. Ini kita coba tes benar tidak sesuai yang kita tampilkan di slide. Oke. Oke, nah ini servernya jalan. Coba kita akses localhost 5000. Kita set dulu ya. Set misalkan hari Senin. Nah, berarti key-nya itu adalah hari, value-nya itu adalah Senin gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, session hari _2 Senin. Artinya kita nge-keep data di session storage gitu ya. Dengan key hari dan value-nya Senin. Nah, sekarang kita akan coba get si value Senin ini nih dengan cara localhost 5000 get key-nya apa? Karena key-nya tadi saya pakai hari, saya akan input hari seperti ini. Nah, value-nya Senin. Nah, ini ada di route berbeda. Kurang lebih kayak gitu. Dan kalau kita lihat, Mas, sebenarnya kan tadi seperti yang saya bilang gitu ya. Si session yang ke create gitu ya, itu kan di sisi server. Jadi data kayak tadi hari, terus value-nya itu adalah Senin gitu ya. Itu value dan key-nya itu keep di server. Sementara yang di sisi client, di sisi browser, dia hanya tahu session ID. Tiap kali web request, dia akan menyertakan session ID ke dalam HTTP header-nya. Nah, sebenarnya di mana sih di browser itu tempat penyimpanan sessionnya tadi gitu ya? Yang tadi kan kita bilang itu katanya di dalam cookies pada browser ya. Cookiesnya itu di mana sih gitu ya? Nah, ini kita bisa akses sebenarnya menggunakan Chrome Developer Tool kalau pakai browser Chrome ya. Ini cukup mudah digunakan. Terus masuk ke tab application. Nanti di sisi sebelah panel kanannya cari yang cookies, diklik. Nah, di sini bisa dilihat nih ya. Kalau saya ini lagi ngakses yang path yang get ya. Pada saat mengakses ini, saya lihat di sini ada cookies dengan key session, dengan value-nya ini adalah session ID tentunya. Nah, yang panjangnya seperti ini. Dan ada properti data lain, tapi kurang lebih data pentingnya itu adalah ini nih. Session name-nya apa, value-nya apa.
Nah, ini kita buktikan kalau di yang tadi kita punya ya di sini, kalau kita inspect dan kita akses ke tab application, nah ini di cookies. Oh, ini ada session sebelumnya mungkin yang pernah yang saya buat ya, ini saya delete dulu. Nah, ini session juga bisa di delete ya dari apa namanya, dari user, bahkan bisa diedit. Gitu ya, bisa diedit value-nya. Tapi intinya session value ini dan session key ini dan value-nya ini tuh datanya dari server, dia bersifat unik. Jadi apa namanya, dia di keep di dalam cookies untuk si server ini, namanya localhost gitu ya, yang kita punya. Dan kalau misalkan ini saya delete, ini kan kita bisa lihat ya sessionnya kurang lebih seperti inilah yang di bawah sini gitu ya. Ini saya delete. Nah, terus saya coba akses lagi gitu ya si halaman ini ya Mas, karena sekarang kan sessionnya udah nggak ada. Harusnya tiap HTTP request selanjutnya kan nggak ada session ID yang disertakan ke dalam HTTP header-nya kan. Nah, sehingga pada saat saya akses, nah not set karena nggak ada. Jadi nggak ada sessionnya gitu ya. Iya. Nah, karena udah di delete gitu. Nah, gimana saya bisa dapat session lagi? Nah, ini berarti saya harus paling tidak ngeset data session, ngelakuin set session lagi gitu. Misalkan kayak tadi lagi, kita set data lain lah, fruit, key-nya fruit, value-nya jambu gitu ya. Terus kita get fruit, ini jambu. Kalau kita akses, nah di sini ada session yang baru ya. Bisa dilihat ini cookie-nya benar-benar berbeda dengan yang sebelumnya kita gunakan, yang saya udah delete barusan ya. Gitu. Nah, beginilah konsep dari si session itu gitu ya. Nah, ini yang saya coba demonstrasikan barusan ya. Kalau ini pakai incognito tapi sama aja, ataupun mau di delete sessionnya gitu ya. Intinya session itu unik. Dia hanya ketaut ke specific user browser. Kalau sessionnya udah ada di dalam browser tersebut, ya udah dia pakai itu. Kalau udah di delete, dia akan create baru. Kalau ada user mengakses halaman yang sama gitu ya, di browser yang berbeda dimanapun gitu ya, di komputernya dia akan nge-create session berbeda dengan session yang kita punya. Sehingga nggak mungkin data yang kita akses diakses juga oleh orang lain gitu ya, dengan konteks session ID yang sama. Itu nggak mungkin. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini barusan adalah simple implementation bagaimana session digunakan di dalam Flask gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup clear? Clear Mas, paham Mas. Oke, kita lanjut ya. Ya Mas. Nah, setelah barusan kita tahu nih Mas, ternyata cara ngeset dan ngeget session gitu ya. Pada saat kita set session kayak gini, server mengirimkan session ID, di keep di cookies tadi ya. Kalau kita delete, create baru. Nah, ini selanjutnya kita akan mengeksplor tentang konfigurasi yang ada pada Flask session. Nah, ini konfigurasi ini bisa kita atur gitu ya sedemikian rupa kalau diperlukan. Misalkan kita pengen ada beberapa parameter kalau kita memang kenal lebih jauh tentang session, tapi kalau misalkan kita nggak tahu banyak gitu ya as is aja seperti yang barusan saya tunjukkan gitu ya, hanya secret key saja yang di set. Nah, tapi kalau mau tahu ada apa saja, nah contohnya di sini kita bisa ngeganti session cookie name-nya ya. Kalau tadi kan default-nya namanya session ya, itu kita bisa custom, boleh. Session cookie domainnya juga boleh. Kalau tadi kan default-nya bakal sama dengan server name-nya ya, localhost. Tapi kalau mau kita update juga boleh. Nah, ini session cookie HTTP only. Ini default-nya true. Ini untuk kontrol apakah cookie-nya hanya bisa di di set melalui HTTP atau tidak gitu ya. Nah, session cookie secure default-nya ke false gitu ya. Kalau misalkan kita pengen set true juga bisa. Ini untuk ensure cookie-nya secure. Terus permanent session lifetime ini kalau misalkan kita pengen atur seberapa lama sessionnya akan nyala ya, walaupun misalkan nanti di close browser dan lain sebagainya gitu ya, masa hidup variabel atau value yang di keep di dalam session database. Nah, selain ini juga ada variabel-variabel lain gitu ya. Session juga karena sebenarnya session itu kan seperti saya bilang Mas, dia pasangan key value. Karena katakanlah yang akses dari masing-masing user itu bisa beda-beda.
kebayang kalau misalkan yang aksesnya itu usernya itu puluhan ribu kan, banyak gitu. Itu data sebanyak itu gitu ya, misalkan per user tuh dia punya 5 data session gitu ya. 5 kali 1000 aja udah 5000 data gitu kan. Nah, itu 5000 data tersebut itu yang pasangan key value-nya di keep di mana gitu ya. Nah, sebenarnya di mekanisme session ini dimungkinkan untuk kita menggunakan interface session-nya gitu ya, atau lokasi di mana kita menyimpan data-data session yang kita punya. Jadi mulai dari session ID-nya yang mana, value-nya apa, key-nya apa gitu ya. Nah, ini bisa kita simpan di tempat tersebut. Nah, di Flash bisa mensupport beberapa session interface mulai dari 0. Kalau 0 ini berarti nggak disaruh di mana-mana, bisa dibilang di memori lah ya, di RAM ketika servernya dimatiin ya udah hilang gitu ya. Terus juga support session type Redis. Ini kalau pakai Redis atau juga memcache bisa pakai memory cache, atau file system juga bisa gitu ya, ditaruh ke dalam file gitu ya, atau pakai database NoSQL seperti MongoDB, ataupun menggunakan ORM pakai SQL Alchemy juga bisa gitu. Itu jadi nanti kalau pakai SQL Alchemy nanti akan ke create table session di dalam apa namanya, misalkan pakai SQLite berarti ya, di data apa SQLite database objeknya itu bakal ke create table session. Di dalamnya bisa kita lihat ada pasangan apa namanya session ID, key value yang ke keep apa saja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Juga konfigurasi lainnya. Nah, intinya yang ingin ditunjukkan di sini, pengaturan session di Flash ini cukup fleksibel, kita bisa atur sedemikian rupa. Nah, untuk tujuan itu, kalau misalkan Masnya penasaran lebih banyak tentang bagaimana konfigurasi session pada Flash, ini bisa diakses di link berikut gitu ya. Bisa diklik, bisa dilihat sedetail apa. Nah, selanjutnya kita akan coba nih. Kalau sebelumnya kan kita udah nyobain set dan get value gitu ya, di apa namanya di implementasi sederhananya. Nah, kalau kita lihat kan ini defaultnya dia session type-nya 0. Kita akan coba nih Mas menggunakan session type SQL Alchemy biar kelihatan kalau session value-nya ini ke keep di dalam database lah. Karena kalau kayak begitu kan persisten. Manfaatnya apa? Bayangkan misalkan kalau misalkan servernya tiba-tiba mati. Kalau misalkan session interface-nya itu nggak di-set dimanapun, servernya mati pas dihidupin, user yang lagi login apa segala macam sebelumnya sessionnya itu bakal pada hilang gitu ya. Padahal dia belum logout gitu ya. Tapi kalau kita di keep di browser, nah itu yang walaupun misalkan mati beberapa saat, user tetap sessionnya itu nggak ke apa namanya, nggak ke destroy lah kurang lebih kayak gitu. Nah, bagaimana implementasinya? Bagaimana kita menggunakan session interface SQL Alchemy di sini? Nah, ini kita bisa achieve dengan menambahkan beberapa konfigurasi ke dalam config.py yang tadi di awal ya. Nah, ini saya taruh ke dalam folder 2 session in DB ya, config.py. Kalau tadi kan kita cuma tambahkan secret key saja, karena kita akan coba nih explore possibility untuk nge-keep data sessionnya itu di SQL Alchemy, sehingga di sini saya akan set session type-nya itu SQL Alchemy ya, sesuai dengan yang tadi dilihat di sini ya, session type-nya support SQL Alchemy. Terus juga di sini juga saya set session SQL Alchemy table-nya session ya. Ini default-nya sebenarnya. Kalau misalkan kita pengen create dengan nama berbeda, nah itu juga boleh. Tapi by default namanya bakal session. Nah, selain itu juga karena ini pakai SQL Alchemy, berarti kan saya harus setup database URI-nya ya. Nah, ini seperti biasa saya setup ini ke sampel DB SQLite ya, yang biasa kita implementasiin untuk demo. Nah, ini kurang lebih yang ada di dalam config.py folder kedua. Selanjutnya, config ini kita gimana ini? Karena udah ada tambahan session config-nya ini ya. Nah, tentu saja kita akan tambahkan di bagian app.py-nya ya. Masih di folder kedua session in DB. Di bagian atasnya ini saya perlu import modul berbeda, bukan modul ya, metode berbeda namanya session atau class ya. Class namanya session dari modul class_session. Apa bedanya session ini dengan yang S-nya kecil ya? Nah, ini agak beda. Kalau misalkan session yang S-nya besar ini kita gunakan untuk nge-instantiate sebuah objek bebas saja namanya. Ini saya biasanya kasih nama ses gitu ya.
Nah, ini gunanya apa? Nanti di bawah saya tunjukkan, nah, di bagian sini ya. Nah, tapi intinya di bagian awal ini masih sama, kita load config.py-nya, kita initiate DB objeknya gitu ya. Terus selanjutnya saya di sini create session objeknya ya, menggunakan class session dari class session. Selanjutnya di sini ada bagian yang bisa dibilang agak mengganggu gitu ya. Harusnya kan ini kita keep di dalam config, tapi karena di bagian session SQL Alchemy ini dia butuh kita assign DB object, ini kita bisa assign dengan cara seperti ini. Jadi app.config kita taruh konfigurasi inline di dalam app.py untuk mengatur session SQL Alchemy. Kita isi dengan DB object dari SQL Alchemy. Karena kalau kita lihat kan di sini session SQL Alchemy ini adalah Flask SQL Alchemy instance ya. Ya, atau database object yang selalu kita gunakan gitu ya. Nah, ini dipakai untuk biar nanti ketika si sessionnya mau coba nge-create apa namanya table session tadi, itu tahu menggunakan DB object yang mana. Nah, kurang lebih kayak gitu. Setelah kita setup di bagian atasnya seperti ini, di bagian bawahnya pada saat invoking app-nya, pada saat running app-nya, kita bisa nge-generate table session-nya dengan cara, nah ini nih, sesh.app.session_interface.db create all. Nah, dengan cara seperti ini, maka otomatis apa namanya si SQL Alchemy akan membuatkan table session khusus untuk table session di dalam SQLite gitu ya, untuk menghandle data session dari Flask session, kurang lebih kayak gitu. Nah, menggunakan si sesh app session interface db create all. Nah, ini kita coba running aja dulu ya. Kita coba running ini di folder kedua. Nah, ini config yang tadi saya bilang ya. Ada kita session type-nya kita atur, table-nya namanya tetap session. Nah, ini app-nya yang tadi saya bilang. Ini session yang S-nya kecil, digunakan kita untuk kita tadi ngeset dan nge-get session value dan key. Kalau S yang besar ini untuk meng-create object sesh. Nah, di sini kita gunakan untuk nge-populate table session ya. Nah, kita coba running aja. Oke, kita tunggu. Oke, nah di sini udah running. Ini konten aplikasinya masih sama dengan sampel yang pertama tadi. Jadi di path set kita bisa set key value-nya apa dan kita bisa get di yang path get gitu ya. Cuma sekarang bedanya value key dan value-nya ini kita simpan di dalam server gitu ya. Nah, kita coba akses si apa namanya setnya dulu ya. Kita set misalkan hari, key-nya hari, value-nya Senin. Oke, kita tunggu. Oke, berhasil. Key-nya hari, value-nya Senin. Nah, kalau kita get, harusnya masih sama juga ya. Kita bisa get hari. Harusnya dia bakal mengembalikan value Senin. Nah, seperti ini. Kita coba set lagi, lebih banyak gitu ya. Misalkan fruit jambu gitu ya. Oke, fruit jambu. Kalau kita get, oke, jambu. Nah, terus misalkan di sini saya buka incognito nih, Mas. Asumsinya kan ini punya session yang berbeda dengan yang browser utama kan. Nah, ini saya akan coba akses juga localhost. Kita set misalkan di sini hari. Tapi untuk yang dari incognito ini, kita akan set misalkan ini minggu. Seperti ini. Nah, terus dia akan set yang fruitnya misalkan apa ya, lemon gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sehingga kita punya harusnya di sisi server akan nge-keep 4 kombinasi key dan value gitu ya. Kalau walaupun key-nya itu adalah cuma fruit dan hari saja gitu ya. Tapi value-nya itu ada 4 jenis dari 2 browser berbeda. Nah, ini harusnya data yang barusan kita set dan get ini ya Mas, itu eksis di dalam table session SQL Alchemy karena implementasi yang sekarang kan
session datanya di keep di dalam table session SQL Alchemy-nya. Nah, untuk memastikannya gimana? Kita tahu kalau benar itu datanya itu ke create gitu ya. Nah, ini kan ada di sampel DB SQLite yang folder kedua ya. Nah, kita harus akses ke dalam sini, Mas. Kita cek, kita buka, kita pastikan kalau memang di dalam sini ada data yang kita maksudkan. Nah, caranya menggunakan SQL tool yang sebelumnya kita udah pernah install gitu ya. Seperti biasa, kita create database connection. Ini misalkan DB session. Ini terus saya akan arahkan tadi ke folder kedua pertemuan 5 ya. Oke, ke sini. Saya hapus ininya aja dari relatif path-nya. Sekarang sukses. Oke. Ini yang X. Kita expand ya. Tabelnya. Nah, ini kelihatan folder session yang terbentuk otomatis. Mungkin yang ini kita delete aja ya. Yang DB atas. Folder session yang ke-create otomatis tadi sama si Flash Session SQL Alchemy. Nah, ini field-fieldnya memang udah standar punya dia ya. Ada kolom ID, session ID-nya apa, data, dan expiry-nya kapan. Kalau kita show datanya, kontennya apa saja. Nah, di sini bisa dilihat ada dua session ID ya. Untuk yang E, Y, bla 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 dengan yang B, bla bla bla. Nah, datanya di dalamnya ini dia bentuknya JSON ya. Cuma dia bentuknya dia seperti ini. Entah di keep dalam format apa gitu. Nah, di sini kita juga bisa lihat dia expired-nya kapan gitu. Expiry-nya ketahuan. Ini harusnya ngikutin jam servernya ya, di kapan-kapannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, karena tadi kita nge-hit data dari dua browser berbeda dan masing-masing data ke-keep di masing-masing objek berbentuk JSON ini ya, di field data. Walaupun memang kita nggak bisa lihat pasti bentuknya seperti apa, ini karena memang mungkin ada kebutuhan khusus biar tidak gampang diakses dan lain segala macamnya gitu ya. Nah, tapi dengan seperti ini, once misalkan contohnya misalkan ya, ini kan saya close ya Mas. Terus misalkan saya run lagi, nah ini yang get fruit ya. Nah, ini masih datanya jambu ya. Berbeda dengan kalau misalkan kita nggak keep di sisi server seperti ini gitu ya. Nah, kelebihannya seperti itu. Kita coba juga yang hari. Ya kalau nggak salah ini yang Senin ya. Nah, karena memang belum expired ya. Dan dari sisi browser juga kita belum close. Gitu. Cukup clear di sini? Clear, Mas. Clear ya? Iya. Nah, ini tadi implementasinya ya. Jadi session ID yang ada juga persis sama seperti yang di-keep di dalam cookies di sisi browser. Cuma ini secara datanya di hold di dalam database gitu ya. Ini opsi dan kelebihannya. Nah, selanjutnya setelah barusan kita kan tahu tuh bisa kita secara menggunakan session juga ternyata bisa di-keep di database. Nah, kita akan coba apply si session ini gitu ya ke dalam mekanisme untuk search sebuah table record, Mas. Nah, ini kan contoh table record user list yang kita punya. Sebelumnya kan kita udah tambahin line counter gitu ya. Di sini ada pagination gitu ya. Nah, di atasnya kita akan coba tambahin search input kayak gini, Mas. Nah, isinya itu ada search field-nya, ada button search-nya. Ekspektasinya kan kalau kita berhadapan dengan field search, once kita input apapun di sini, kita klik search, nah maka si result data di bawahnya ini akan ngefilter sesuai dengan konteks string atau paling nggak mengandung data di sini gitu kan. Iya. Entah di nama, email, phone gitu ya. Walaupun ini password masih kita telanjang tampilin gitu ya. Tapi di sini konsepnya memang kita bisa manfaatkan si value ini, contohnya si John ini gitu yang kita keep di dalam input search-nya gitu ya. Kita bisa keep di dalam session variable. Nah, bagaimana kita bisa implement ini dan bagaimana caranya untuk mengimplementasikannya?
Nah, ini kita akan coba lihat. Jadi untuk menambahkan tadi itu ya, elemen search widget ini, kita akan coba munculkan sebuah widget baru namanya search widget. Nah, ini kenapa harus di-create search widget kayak gini? Biar nantinya agak mudah untuk implementasinya, tinggal pakai saja gitu ya. Nah, search input widget search widget HTML ini persis sama seperti yang kemarin line counter maupun yang pagination ya Mas. Jadi kita akan sisipkan juga ke dalam table record HTML widgetnya gitu ya. Kita akan masukkan ke dalam sana. Nah, tapi konten dari si search widget HTML ini apa? Intinya sebenarnya akan nge-render elemen seperti ini. Ada input text-nya, ada button search-nya. Nah, jadi di dalamnya sebenarnya di dalam si search widget HTML ini sebuah form sederhana yang isinya ya tentu saja ada satu input teks gitu ya dan satu button submit. Kita bisa custom sedemikian rupa lah kalau diinginkan ya. Tapi di sini dia mengakses dua value ya. Jadi dia menggunakan destination yang sama seperti yang digunakan pada pagination sebelumnya gitu ya. Terus dia juga butuh ini variable search key ya. Sehingga nanti si search key ini bisa digunakan untuk nge-hold data yang diinputkan di sini nih. Nah, yang menarik Mas, kalau Masnya perhatikan di sini, pada saat kita menampilkan data untuk di field inputnya ini, kita ngakses langsung dari session variable. Nah, ini di level Jinja ya. Jadi si Jinja ini bisa ngakses juga ke session yang eksis di dalam class session, saling terintegrasi gitu ya. Dengan cara simpel gitu ya, session dalam kurung session key-nya apa? Ini kebetulan saya kasih nama search key gitu ya. Nah, sehingga ketika misalkan kita put variable searching-nya di sini value searching-nya di sini apa gitu ya, keyword-nya apa, maka si keyword tersebut akan di-keep di dalam session dan ketika saya kembali lagi ke halaman tersebut, si filter ini akan tetap apply gitu ya menggunakan session menggunakan key yang sama yang masih ke-keep di dalam session. Nah, ketika ini disubmit, dia akan melakukan apa? Tentu dia akan melakukan HTTP request gitu ya, post ke sisi server. Nah, itu yang selanjutnya akan kita handle di sisi views-nya ya. Nah, tapi sebelum itu, si search widget ini ya, karena tadi saya bilang akan di-include-kan, akan masukkan ke dalam table record, maka dia akan kita include-kan dengan cara seperti ini ya, di bagian atas table record-nya, sehingga nanti tampak akan ada tepat di atas tabelnya ya. Nah, kalau kita sudah include-kan seperti ini di dalam table record.html-nya, selanjutnya di sisi views-nya Mas, di sisi views HTML-nya, kita bisa modify route untuk ke slash user. Nah, route untuk ke slash user-nya. Kalau dulu kan metode untuk ke slash user itu cuma get doang kan? Karena memang kan untuk menampilin data ya. Tapi karena barusan kan ada button submit dari bagian search, mau nggak mau kita harus munculkan handler untuk yang metode post-nya. Sehingga di route yang user ini kita tambahkan metode get dan post seperti ini. Nah, di bawahnya seperti apa nih? Setelah kita tambahkan metode tambahan yang post-nya, di sini saya bisa set key name-nya ya. Ini saya kasih nama key name-nya itu adalah search user gitu ya. Nanti ini bisa diubah sesuai preferensi. Karena ini lagi di halaman user list, ya saya kasih nama search user. Kalau Masnya lagi menampilin data misalkan data alamat gitu ya, berarti search addresses gitu ya. Bisa bebas apapun. Tapi ini nanti kita hold masukin ke dalam si search key ini. Nah, di bawahnya ada handler gitu ya untuk ngecek kalau request metodenya post, dia akan coba ambil value yang ada di search key form yang tadi tuh, yang di search formnya tadi ya Mas, itu akan diinputkan ke dalam session dengan key ini, search user ya. Nah, ketika udah dimasukin, selanjutnya ya seperti biasa akan ngeset ngecek page ini lagi di page berapa karena ini part of yang pagination sebelumnya ya. Nah, perbedaannya adalah di bagian base query. Kalau diimplementasi di pertemuan 3 kemarin, terakhirnya itu kan kita set base query-nya itu user.query doang ya, Mas? Iya. Nah, alasan dibalik kenapa waktu kemarin saya pisahin di base query gitu ya, karena ketika kita masuk ke part ini jadi lebih enak. Ketika kita pengen nge-apply filter,
Karena kan konsepnya ketika searching kayak di atas sini kan, string ini kan harus ngefilter query yang menghasilkan data ini kan. Nah, apply filternya gimana? Menggunakan ORM di Flash. Ini seperti metode yang sebelumnya di pertemuan bagian ORM kita jelasin ya, di pertemuan ketiga. Itu tinggal menggunakan query.filter. Nah, di dalam filter ini sama mirip seperti kayak kita menggunakan klausa where di dalam SQL native ya, atau SQL raw-nya. Jadi where apa, bahkan kalau where klausanya ada beberapa statement, bisa kita join dengan and ataupun or. Nah, itu disupport juga di ORM-nya ya. Nah, kalau pakai or ini kita bisa menggunakan function or underscore seperti ini. Terus di dalamnya kita bisa append multiple statement ya. Nah, contohnya saya pengen ngecek data yang saya query ini paling tidak di dalamnya secara nama tercantum mengandung search key yang saya inputkan gitu ya. Kalau kosong ya berarti bakal ditampilin semua gitu ya, true semua. Tapi bayangin kalau di sini misalkan John, dia nyari kalau name-nya itu yang mengandung John. Karena di sini pakai like clause ya. Jadi seperti kalau di SQL native-nya itu misalkan user name like persen iya. ininya apa key-nya apa gitu kan Mas gitu. Iya. Nah, kalau di sini bisa dengan cara seperti ini. Terus misalkan pengen yang emailnya juga ya tinggal diganti aja name, email, phone. Hanya di sininya saja yang berbeda. Selebihnya sama gitu ya, tinggal di copy aja. Nah, dengan cara seperti ini, ketika kita misalkan search key-nya di session value-nya ini nge-keep data, katakanlah ada keyword John misalkan ya, dia akan query dari table user yang namanya, emailnya, phone-nya setidaknya mengandung John. Gitu. Kalau ada, dia keluarin. Gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah itu juga karena tadi Masnya ingat ya, pas di bagian atas kan di bagian search widgetnya ini, si value yang ditampilkan di halaman search-nya ini dia ngambil dari session gitu ya. Dan dia bisa tahu dari mana nih key-nya si search key-nya ini. Nah, dia bisa tahu dari karena kita kasih nih, kita return dari sisi server. Jadi search key-nya ini kita kasih inject ke dalam template user list HTML-nya ya. Sehingga si key yang isinya search user ini ya bisa diakses tadi sama si search widgetnya, sehingga kalau di sessionnya ke keep data misalkan John, nanti selanjutnya bakal ke keep John gitu ya. Kalau kita ubah dengan data lain bakal terus ke keep dengan data lain gitu. Nah, terus juga di atas di sini kan ada function or ya, or underscore ya. Sebelumnya kan kita nggak pernah lihat ini kan? Iya, Mas. Ini dari mana sih? Nah, ini sebenarnya kita bisa import dari SQL Alchemy langsung. Jadi bisa kompatibel langsung dengan query Flash SQL Alchemy. Yang n juga ada n underscore, yang not doang juga bisa. Nah, itu pengimplementasinya sama. Kalau pakai n ya tinggal ganti aja jadi n underscore gitu ya. Berarti ketiganya harus mengandung gitu kan. Kalau or kan salah satu dari ketiganya paling tidak ada yang mengandung key yang tersebut gitu ya. Nah, itu contoh pengimplementasiannya. Kita lihat kalau kita running gitu ya di aplikasi yang kita punya ini. Kita coba running yang folder ketiga. Nah, ini table record search with session ya. Nah, ini strukturnya mengikuti yang standar ya. Seperti yang di pertemuan 4 terakhir kemarin, cuma perbedaannya tadi di table recordnya kita udah tambahin search inputnya, dan di views-nya untuk si user list-nya kita udah handle filter seperti ini, seperti yang dilihat tadi di slide ya. Nah, kita coba run ya, invoking via run.py-nya. Nah, selanjutnya kita bisa akses ini dari localhost 5000 seperti ini. Nah, ini seperti biasa ya, ada halaman ininya. Nah, ini karena sebelumnya belum ada menu usernya, saya tambahin di yang sampel ini ya. Ini cukup mudah, tinggal tambahin di yang base layout-nya saja ya. Iya, Mas. Ini kita bisa klik, akan navigate ke halaman user. Nah, ini bisa dilihat ya. Ada search inputnya ya. Di sini kita belum punya data apa-apa. Kalau kita pun input search apapun ya, outputnya pasti bakal kosong karena belum ada datanya ya. Nah, kita akan coba
inputkan data. Contohnya misalkan di sini Jasmine mail. Oke. Kita submit. Nah, ini ada Jasmine masuk. Kalau saya search misalkan dengan keyword Lisa, harusnya nggak ada ya. Akan kosong. Nah, nggak ada ya, karena adanya Jasmine. Tapi kalau saya set Jasmine, dia keluar. Begitu pula kalaupun nggak ada search-nya ya. Ini akan retrieve semuanya, karena kebetulan cuma satu, ya Jasmine aja. Kita akan coba tambahin data lain, misalkan John Doe ya. Submit. Oke, ini John udah ada 2. Kita sekarang search dengan keyword Jasmine. Hanya akan ada Jasmine doang. Tapi kalau kita hapus, semuanya bakal muncul. Kalau misalkan saya cari Doe gitu ya, muncul. Kalau saya search dengan .com, artinya keduanya muncul. Nah, gitu ya. Karena tadi kan apply search-nya itu or dari yang field name, email, dan phone ya. Nah, ini implementasinya. Nah, menariknya nih Mas, kalau misalkan saya keep seperti ini Jasmine. Bayangin kalau filternya itu udah banyak gitu ya. Resultnya ada banyak. Kita misalkan navigate ke halaman lain. Kayak gini, gitu ya, jalan-jalan. Karena tadi data filternya itu di keep di session, once saya balik lagi ke halaman user, filternya tetap Jasmine. Iya, Nah, Mas. ini menariknya. Iya. Bayangin Masnya itu punya beberapa kombinasi filter, repot lagi kalau harus setup lagi gitu. Iya. Kalau ini bisa di keep di session seperti ini kan jadi lebih handy gitu ya. Ya kita bisa tinggal hapus-hapusin. Mungkin kurangnya di sini kita bisa tambahin tombol reset lah kalaupun mau. Nah, seperti ini. Kalaupun sama juga kalau saya set ubah gitu ya. Saya ganti ke sini, akses lagi tetap sama. Selama saya belum close browser atau selama sessionnya masih eksis di server, ini saya masih bisa buka dengan cara seperti ini. Coba saya buka ini di browser berbeda, pasti search ini bakal nggak ada ya. Key-nya itu bakal nggak ketemu gitu. Karena ini beda session. Nah, ini ya. Karena di browser yang incognito ini berbeda session ID dengan yang di belakangnya. Sehingga Do ini hanya kesimpan ke session ID yang ada di belakang di browser yang ini. Sementara browser yang incognito memiliki session ID lain dan belum ada session variable yang ke input ke dalam search key-nya ini ya. Gitu. Sehingga ya seperti balik lagi seperti yang saya jelasin, saya nge-search ngefilter dengan filter seperti ini, user lain nggak akan kena impact karena ini hanya ada di sisi saya sendiri gitu. Cukup clear? Iya, Mas. Oke. Nah, itu adalah implementasi session ya, salah satu yang sering orang gunakan. Nah, tapi jauh dari implementasi session untuk hal ini gitu, Mas. Sebenarnya ada hal lagi yang bisa kita gunakan terhadap session, yaitu di bagian authentication dan authorization. Karena ada penggunaan session untuk melakukan autentikasi atau session based authentication. Nah, ini yang akan kita jelasin selanjutnya. Sebelum kita lanjut, dari Masnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum sih, Mas. Belum ya? Iya. Kita lanjut ya? Iya, lanjut, Mas. Oke. Nah, kita akan coba lanjutin. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang Flask Authentication dan Authorization. Originalnya ini akan ada 4 part sebenarnya. Tapi part keempat yang bagian role, identity based access, itu kita akan move ke part selanjutnya. Karena akan terlalu kompleks kalau dibahas di sini. Jadi pertama akan ngebahas tentang authentication, 2 session based authentication, dan 3 login page modification. Nah, 3 hal ini nih. Ini cukup menarik karena sebelumnya kita belum ada sistem loginnya ya. Iya. Nah, Masnya sebelumnya pernah apply di PHP misalkan atau pemrograman lain membuat sistem login? Pernah, Mas. Pernah juga ya? Iya. Nah, ini kita akan coba lihat nih seperti apa ngebikin halaman login dan tentu saja autentikasinya ya di Flask gitu. Nah, kita akan coba berkenalan dulu, memahami
konsep autentikasi itu sendiri gitu ya. Apa itu autentikasi? Nah, tapi sebelum itu karena bagian autentikasi dan authorization di Flash ini ada pada modul terpisah gitu ya. Kita perlu menginstal library tambahan namanya Flash Security. Bisa diinstal via PIP ya. Tinggal install PIP install Flash Security. Jadi ada dua ya hari ini yang perlu diinstal. Tadi Flash Session dan sekarang adalah Flash Security. Setelah kita beres nih install library-nya, barusan ya kita bisa lanjut nih ke konsep autentikasi ini sendiri. Nah, dari web searchsecurity.com, nah autentikasi ini dia bilang proses mendetermine ini siapa sih yang lagi mengakses sistem gitu ya, mengakses aplikasi. Server bisa mengidentifikasi ini si A atau bukan, si A login jam berapa, si A boleh login atau tidak gitu ya. Maksudnya itu bisa mengakses resource atau tidak. Nah, itu autentikasi. Jadi user memvalidasi ini user eksis di sistem, boleh masuk atau enggak gitu. Nah, autentikasi ini tadi di awal sempat saya singgung sedikit, jadi memungkinkan sebuah organisasi atau misalkan kita punya sistem yang secara data itu sensitif, kita pengen protect, ada ownership-nya, hanya bisa diakses oleh spesifik user yang kita registrasiin di sistem. Tidak seperti misalkan aplikasi landing page, company perusahaan gitu ya, atau misalkan blog gitu yang bisa di-view bebas aja gitu ya secara kontennya. Tapi kalau misalkan kayak website-website yang memiliki login system, konten di dalamnya itu kita ingin protect hanya bisa diakses oleh user yang terregister di sistem. Nah, itu manfaat dari autentikasi gitu ya. Jadi kita bisa mendetermine user mana yang boleh masuk dan tidak. Nah, terus bagaimana sih konsep autentikasi menggunakan session ya? Jadi setelah tadi kita belajar penggunaan session, dan session itu tadi kan bisa kita gunakan untuk mengkeep data di sisi server side gitu ya, secara secure karena nggak visible di sisi klien atau browser. Dan karena yang di keep di sisi browser, di sisi cookies-nya gitu ya, hanya session ID. Nah, kita akan mempelajari pemanfaatan session ini untuk melakukan proses autentikasi. Nah, konsep sederhananya ketika melakukan session authentication gitu ya. Jadi awalnya user akan melakukan login. Login biasa ya, kita inputin username atau email gitu ya. Terus kita put juga passwordnya, klik login. Nah, dengan data login tersebut, si server akan ngecek nih, apakah data user ini ada di table user gitu ya, apakah dia aktif usernya gitu ya, atau justru nggak ada. Kalau misalkan ada, akses di server dan juga aktif, maka server bakal memberikan session ID. Nah, session ID-nya ini, kalau sebelumnya kan kita tahu ya udah sebatas session ID gitu ya. Nah, cuma di konsep session based authentication, session ID ini berguna untuk mengidentifikasi ini usernya siapa. Karena tadi session ID ini unik untuk masing-masing user ya. Jadi dibalikin session ID-nya apa, tiap request selanjutnya bisa menggunakan session atau cookie tersebut. Sehingga dibalikin data sesuai relate ke user tersebut. Nah, mungkin masnya akan bertanya-tanya, sebelumnya kan pada saat kita contoh belajar menggunakan session di atas ya Mas, yang tadi ya, itu kan kita belum mengimplementasikan login, kok udah ada session, betul nggak? Iya Mas. Padahal kita kan belum ada input username, password gitu ya. Terus sessionnya itu datang dari mana, kok bisa ke generate session? Nah, karena session yang tadi kita dapatkan itu adalah anonymous session. Session ID-nya ada, tapi server nggak tahu ini usernya siapa. Nggak ada namanya, emailnya siapa, user nggak tahu, server nggak tahu. Sessionnya ada gitu, kebentuk. Cuma server nggak bisa evaluasi ini itu siapa. Itu satu. Nah, terus ketika misalkan kita gabung dengan proses autentikasi gitu ya, si session ID ini punya mappingan. Jadi session ID ini dimiliki oleh user siapa, sehingga server tuh bisa tahu ini usernya si A, si B atau si C. Itu bedanya ketika sessionnya di generate setelah login sama sebelum login gitu. Sehingga konsep session ini bisa dibilang akan selalu ada di page manapun, hanya bedanya kalau misalkan belum terautentikasi maka sessionnya disebut dengan session anonymous gitu. Kalau sudah authenticated ya berarti session untuk user yang login tersebut gitu.
Nah, kita akan coba gali bagaimana sih implementasi minimalnya untuk menerapkan sistem session based autentikasi ini di dalam Flask, Mas, gitu ya. Jadi minimum implementasinya ini sederhana. Ini kita bikin aplikasi kecil tapi secara struktur mengikuti yang kita handle sebelum-sebelumnya gitu ya. Di folder ini harusnya 3 simple authentication ya. Saya punya folder app biasa, sejajarnya ada folder config untuk naruh konfigurasi, ada folder run.py untuk melakukan invoking app ya untuk ngerunning aplikasinya. Di dalam folder app ini ya ada init.py sehingga app ini adalah Python package gitu ya. Seperti biasa ada templates ya. Ini saya punya satu template HTML ya, index.html. Terus juga di sini saya punya file models untuk mendefine table dan views ya untuk mengontrol rootnya. Nah, models ini saya gunakan untuk menyimpan data model untuk user dan role. Karena kan kalau udah menggunakan autentikasi, tadi ya harus diingat, konsepnya tuh server bisa tahu session ID ini punya user siapa. Sehingga saya harus maintain, ini user A, user B, user C gitu ya. Kita harus apply atau implement table user di sisi kita. Nah, itu nanti akan kita coba desain, coba kita put di dalam models.py ini. Terus juga nanti ada views ya. Ini kita akan gunakan untuk menghandle root ketika usernya udah authenticated. Jadi contohnya kalau usernya udah login gitu ya. Jadi nanti kita bisa arahkan ke si index.html ya gitu ya. Kita akan coba tampilkan konten yang ada di index.html. Tapi kalau belum authenticate, nah tetap bakal balik lagi ke halaman login. Mungkin Masnya akan bertanya-tanya, halaman loginnya di mana? Nggak ada template login.html kan di sini? Iya. Nah, itu. Jadi si Flask Authentication ini secara out of the box dia ngehandle mulai dari routingnya gitu ya, views-nya untuk yang relate ke dalam proses login, bahkan template loginnya dia create sendiri. Dia ada defaultnya gitu ya. Pasti Masnya juga bertanya kalau di create sendiri terus nanti tampilannya nggak bisa kita ubah-ubah dong ya. Ada, itu nanti di part selanjutnya nanti kita akan bahas cara untuk mengkustomisasi di bagian login page-nya. Tapi yang perlu diingat di sini adalah beberapa part sudah disimplifikasi sama si Flask Security tadi. Si modul Flask Security yang kita install di awal tadi pas kita masuk di bagian autentikasi ini ya. Nah, karena di dalamnya dia menghandle proses routing gitu ya untuk proses login, bahkan registration, reset password juga ada. Komplit. Cuma yang akan kita tunjukkan sekarang hanya di bagian loginnya saja gitu ya. Jadi user passwordnya kita create pada saat server dijalankan, kita akan coba login dengan user tersebut. Cukup simpel. Tapi di sini yang coba saya tunjukkan adalah loginnya berjalan atau tidak gitu ya. Nah, untuk itu, untuk melihat ini sih di dalamnya ada implementasi apa saja gitu ya. Modelnya seperti apa, view-nya seperti apa. Nah, ini kita akan coba mulai dari config.py-nya dulu, Mas. Nah, di dalam config.py-nya ini sama seperti implementasi di yang folder kedua tadi di awal ya, Mas. Jadi kita bisa lihat di sini ada secret key, session config-nya gitu ya. Ini kalau mau pakai SQL Alchemy ya, bisa juga. Terus di sini juga ada database SQLite-nya gitu ya untuk koneksi ke database SQLite. Terus di sini ada security configuration ya. Di sini saya set security password salt. Nah, ini saya set 1 2 3 sampai 9. Security password salt ini apa sih gitu ya? Nah, ini required kita isi gitu ya kalau mau kita menggunakan Flask Security, karena config security password salt ini dia menspesifikasi yang namanya HMAC ya, HMAC gitu ya, atau hash based message authentication code. Nah, dia kita bisa gunakan nantinya itu untuk melakukan proses hashing dari password salting dari password yang udah kita hashed gitu ya. Nah, mekanismenya seperti apa gitu ya? By default kalau kita nggak set dia isinya kosong. Tapi secara teknis kita bisa put apapun gitu ya ke dalamnya. Makanya di sini saya saya isi 1 2 3 sampai 9. Ataupun kalaupun mau gitu ya, Masnya juga bisa isi di sini dengan secret key value yang sama dengan secret key. Itu bebas saja. Intinya
ini value-nya bisa anything yang mau kita put di dalam sini, valid-valid aja. Nah, terus si security password salt ini dalam mekanisme proses salt password yang di hashed itu gimana? Nah, dia akan dikombinasikan dengan yang namanya unique salt generated for each password gitu ya. Jadi ketika password yang kita punya, misalkan kita ada user passwordnya John 123. Nah, John 123 tersebut akan di-encrypt salted. Nah, salted code-nya akan dikombinasikan dengan 1, 2, 3 sampai 9 ini gitu ya, yang pokoknya yang kita set di sini. Nah, ini untuk kita selanjutnya gunakan melakukan salt password ketika di hash gitu ya. Jadi kita bisa validate ini passwordnya valid atau tidak gitu ya. Pas login ngecek ini yang login beneran si X atau tidak gitu ya. Itu gimana caranya? Nah, karena kita pegang salted key-nya gitu ya, atau salt code-nya. Karena yang nanti akan kita keep di dalam database gitu ya, untuk si password user tersebut itu udah encrypted. Dan kebanyakan algoritma yang kita pakai itu algoritma one way yang tidak bisa di-decrypt. Yang hanya bisa kita lakukan adalah once orang login teks loginnya itu kita encrypt, kita salted, terus kita compare dengan yang ada di dalam database usernya. Sama nggak? Kalau sama, boleh login. Kurang lebih kayak gitu. Nah, makanya di sini kita perlu setup security password salt. Tapi penjelasan lebih jelas tentang bagaimana mekanisme proses enkripsi dan lain sebagainya, terus bagaimana sampai bisa di-store di dalam database itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang penting di bagian ini konfigurasinya kita keep ASIS saja seperti ini, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masnya mau coba explore lebih jauh tentang konfigurasi yang ada di Flash Security, bisa diakses di sini. Selanjutnya di dalam folder package app kan ada models.py. Ya. Nah, models.py ini seperti biasa di dalamnya ada models definition yang kita ingin tambahkan ke dalam aplikasi. Karena di sini konteksnya untuk login, berarti ya ada user table-nya ya. Di sini saya punya 2 user, ada role, ada user. Kalau user untuk menampung data-data user ya, tentunya gitu ya. Di sini kan ada standar data seperti email, password, ada aktif atau tidaknya ya. Is aktif gitu ya. Confirm add gitu ya untuk menampung data, di confirmnya kapan lah mungkin ya. Dan di sini ada table role. Apa itu table role? Masnya pernah menggunakan role di aplikasi lain? Jadi misalkan user A sebagai admin, user B sebagai user biasa gitu ya. Admin bisa mengakses banyak halaman, user biasa cuma halaman beberapa saja ya. Iya, Mas. Pernah ya? Iya. Nah, iya pernah. Nah, role di sini juga konsepnya untuk hal tersebut gitu ya. Jadi kita bisa define ada role admin, role misalkan user biasa atau role misalkan engineer atau apa gitu ya. Bebas, ini kita bisa gunakan. Tapi untuk saat ini kita belum isi ini. Hanya secara desain, relasi antara table user dan role ini biasanya kita relasiin dengan cara many to many relationship, Mas. Gitu ya. Nah, many to many relationship ini kenapa harus seperti ini gitu ya, relasi antara si role dan user? Karena kalau kita lihat ya, Mas, satu user itu bisa aja punya banyak role. Jadi misalkan dia sebagai user biasa, misalkan bisa saja gitu ya. Dia sebagai juga developer bisa saja gitu ya. Misalkan ada role developer dan user biasa. Atau misalkan ada user katakanlah admin finance, juga ada admin logistik gitu ya. User ini admin yang sama orangnya gitu ya. Ada role admin finance dan admin logistik. Nah, user tersebut bisa ke-associate ke dua role tersebut. Nah, dan role juga kalau kita lihat dari sisi role, misalkan tadi admin finance gitu ya, itu bisa dimiliki atau bisa dipakai oleh banyak user. Sehingga kan jadi relasinya yang kita sebut dengan many to many. Satu user bisa banyak role, satu role bisa banyak user. Nah, itu ciri-cirinya berarti relasinya many to many. Karena ini relasinya many to many, gitu. Kalau secara diagram kan bisa kita kayak gini ya. Ini ada tabel user, ada tabel role, masing-masing punya ID-nya ya, primary key-nya. Nah, masing-masing table user ini direlasikan via table bebas aja namanya. Kalau di sini saya kasih nama roles user. Artinya ini adalah table bridge yang menjembatani table user dan table role.
Sehingga karena ini menjembatani table user dan table role, dia akan memiliki foreign key ke dua table ini ya, foreign key ke user, foreign key ke role. Gitu. Sehingga di sini bakal terbentuk many to many. Satu user bisa punya banyak role, satu role bisa punya banyak user. Nah, untuk ngebikin table role user ini gimana? Ini bisa pakai tekniknya apa namanya? SQL Alchemy biasa, pakai db.table ya. Jadi kita bisa set table name-nya roles user, kolomnya apa saja. Nah, ini foreign key ke masing-masing apa namanya? Table yang terlibat ya, yaitu table role dan table user. Kurang lebih seperti ini. Sehingga nanti relasinya tepat sama akan many to many seperti ini. Nah, ini yang ada di dalam models.py, Mas. Sampai sini cukup clear? Mas, itu yang di kelas use parameter secondary backref itu apa, Mas? Oh, yang backref ini seperti yang sebelumnya kita jelasin, Mas. Jadi karena apa namanya di user ini kan bisa berelasi ke apa namanya ke role ya. Jadi usernya apa bisa ketahuan dia role-nya siapa. Kalau Masnya ingat gitu ya, dulu saya pernah di pertemuan sebelumnya gitu ya, pas kita bahas SQL Alchemy atau ORM gitu ya, kita pernah nambahin DB relationship ini. Nah, di dalamnya kan ada field backref yang bisa kita atur. Sehingga kalau misalkan saya create objek dari kelas user ini, misalkan user sama dengan user gitu ya. Nah, saya bisa ngakses nyari tahu misalkan get user yang ID-nya 1. Nah, kalau yang user ID-nya 1 itu punya role, biasanya kalau misalkan kita pengen cari role-nya apa, kan kita select ke table role kan. Kita cari misalkan yang role ID-nya berapa, baru ketahuan ini role-nya apa, gitu kan? Atau kita join dengan table user. Nah, tapi kalau kita relasiin dengan cara backref kayak gini, Mas, kita untuk nyari tahu ini data role-nya namanya apa dari data user yang kita punya. Jadi kita bisa tinggal panggil dengan cara user dot role, kurang lebih kayak begitu. Dengan kayak begitu ya jadi lebih enak. Dari sisi role juga sama. Misalkan kita pengen cari tahu role admin ini ada siapa saja, itu nanti bisa gampangnya dengan cara tinggal panggil role dot misalkan users, nanti bakal ke listing usernya seperti apa. Jadi kalau di code kurang lebih kalau secara visualisasi misalkan ya, role sama dengan role dot query misalkan get 1 gitu ya. Saya pengen ambil semua apa namanya semua pengen ambil data role yang ID-nya 1. Nah, terus kalau misalkan saya pengen cari user-user dengan role ID 1 ini gimana caranya? Kan kita biasanya select kan? Bisa aja misalkan kayak gini, misalkan users gitu ya. User dot query dot apa misalkan filter gitu ya. Filter by misalkan harus di-join dulu dengan yang tabel user role-nya tadi. Nah, jadi lebih kompleks lah, karena kita harus join dengan user role dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita tadi apply backref, Mas, jadi untuk mengetahui di dalam role ini usernya siapa saja, ini kita tinggal kayak gini aja. Users itu role dot users. Kayak gini. Nah, begitu pula juga sebaliknya kalau misalkan di konteksnya sisi user. Kita bisa cari ini user role-nya apa saja gitu ya. Nah, karena di dalam modelnya kita define back reference-nya. Kita bisa panggil objek role dari apa namanya objek user. Gitu. Itu gunanya si backref di sini gitu. Iya, Mas. Cukup clear? Iya, Mas. Oke. Kita lanjut ya. Iya, Mas. Lanjut. Nah, setelah barusan kan kita lihat ini bentuk modelsnya, juga di sini ada view-nya gitu ya, untuk menghandle routing ketika usernya udah authenticated. Yang unik di sini yang berbeda yang sebelumnya belum pernah kita pelajari adalah ada dekorator baru yang namanya login required ini. Nah, jadi si login required ini merupakan dekorator built-in dari Flash yang bisa kita gunakan untuk ngevalidate apakah user yang lagi ngakses path ini gitu ya, itu tuh authenticated atau enggak, udah login atau belum, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau udah login, nah dia diperbolehin nih untuk render index.html. Kalau belum login, nah dia bakal dilariin ke halaman login. Cukup simpel kan?
Kita nggak Iya, perlu Mas. apply redirect di dalam implementasi function yang kita punya. Karena udah diinjek sama si dekorator login required. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di ini yang views-nya. Nah, ini adalah yang init.py-nya ya. Nah, di dalam init.py-nya ini ada beberapa hal baru juga. Kalau awalnya ini masih sama lah ya. Kita create app object, create db object dari SQL Alchemy, kita import yang model yang kita punya, user dan row, views-nya juga kita import gitu ya. Nah, di bawah sini kita akan coba setup plus security-nya. Nah, ini penting karena kita akan gunakan nantinya untuk nge-populate data user pertama, untuk nge-generate tadi tuh biar bisa menggunakan login require tadi gitu ya, dekorator tadi yang di dalam views gitu ya. Nah, ini kita coba setup plus security. Nah, kalau Masnya lihat di sini saya bikin sebuah variabel namanya user data store, di-create dari sebuah ini kelas lah, katakanlah SQL Alchemy user data store. Apa ini SQL Alchemy data store? Ini kalau dilihat kan ada 3 parameter ya, db object, user class dari models.py sama role-nya ya. Kita masukkan ke SQL Alchemy user data store. Jadi si SQL Alchemy user data store ini sebenarnya sebuah kelas yang bisa membantu kita menghandle semua function related ke user. Nah, seperti apa saja? Misalkan kalau ada data user kan, misalkan kita pengen nge-activate user, nge-remove user, nambahin role ke user ya. Misalkan role user ini akan di-set ke admin. Admin dari role admin dari user ini pengen dicabut gitu ya. Atau melakukan operation yang ada pada user, meng-create user, nambahin role, nambahin user juga bisa. Nge-disable user gitu ya supaya datanya tetap aja ada tapi dia nggak bisa login gitu ya. Nah, itu tuh udah di cover sama si SQL Alchemy user data store. Jadi kita nggak perlu bikin customer function kayak gini lagi. Untuk nge-remove user kan ya memang bisa kita bikin manual sih, tapi kan repot apalagi kalau misalkan segini banyak metodenya gitu kan yang kita perluin. Akan lebih handy kalau ini udah kita tinggal gunain di provide oleh sebuah function ya. Ini sebuah kelas gitu ya. Nah, ini kebetulan di provide sama si SQL Alchemy user data store ini, Mas. Nah, yang seperti yang saya bilang barusan, dia memiliki metode-metode ini di dalamnya yang tinggal kita pakai. Contohnya di sini nanti di bawah akan kita gunakan untuk nge-create user pada saat server dijalankan. Nah, ini dalam init.py-nya ya. Selanjutnya di bawahnya nih kita bikin security ya, objek namanya security. Dari kelas security kita masukin app dan user data store-nya ya. Nah, di dalam run.py-nya di sini seperti biasa ada bagian invoking app-nya, kita running app-nya. Cuma di bagian atasnya pada saat kita pengen nge-create data user, biasanya kan kita db create all doang ya. Nah, tapi di sini ada bagian user data store. Nah, user data store ini yang kita create tadi di init app ya. Di dalamnya ini kita bisa panggil metode create user. Nah, kita bisa set emailnya apa, passwordnya apa ya. Karena kan tadi table usernya ada field email, password, aktif, dan lain sebagainya. Untuk sekarang kita set seperti ini. Sehingga dengan cara hanya memanggil create user, kita set email passwordnya seperti ini, maka si user data store akan otomatis meng-create-kan data user baru dengan email namanya john@mail.com dan passwordnya john123. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu harus di-commit ke dalam database. Nah, ini seperti apa nanti resultnya? Ini kita lihat ya. Kita jalankan. Ini ada di folder keempat, Simple Authentication. Nah, tinggal di run di bagian run.py-nya ya. Ini seperti tadi yang dilihat di slide ya. User data store-nya kita import dari package, folder package app. Nah, ini tadi yang SQL Alchemy user data store-nya ya. Ini diimport dari flash security, Mas. Termasuk juga yang security class yang di bawahnya. Nah, ini kita coba run. Nah, di sini seperti yang dilihat di views ya, Mas. Dia cuma ada satu route ya, ke root doang nih. Jadi kita tinggal akses localhost port 5000 ya, udah aja. Harusnya
kalau kita authenticated akan nge-generate yang ada di dalam index.html. Kelewat dikit, nah yang dalam index.html itu cuma tulisan authenticated doang, biasa kayak gini ya, ngejeblak tulisan gede. Nah, kita akan coba akses nih ya di URL yang rootnya ya. Nah, seperti ini tinggal saya hapus. Karena saya belum login, otomatis pada saat saya pertama mengakses ini seharusnya saya akan kelempar ke login form. Nah, ini kelihatan ya. URL-nya berubah jadi login ini ya. Nah, bisa kelihatan? Iya, Mas. Cuma di sini Masnya lihat ya, default template-nya itu bisa dibilang jelek gitu ya. Iya. Karena yang namanya default ya, hanya untuk menunjukkan functionality dasarnya. Kita bisa override ini di selanjutnya, tapi kita coba tes dulu functionality-nya jalan atau tidak ya. Nah, ini kita ke redirect otomatis ke halaman login. Ini akibat kita tadi di views-nya ya. Di root yang slice atau root-nya itu kita tambahin login required. Karena belum login, bakal ke redirect ke sini. Nah, seperti tadi yang dilihat di dalam run.py, di sini kan saya nge-create satu user namanya dengan email john@mail.com, passwordnya john123 ya. Saya akan gunakan email dan password ini untuk login ke dalam login page tadi ya. Kalau misalkan saya inputkan dengan benar sesuai dengan yang tadi saya setup gitu ya, terus saya klik login, harusnya saya akan ke navigate ke tujuan saya sebelumnya, yaitu di yang tadi tuh, yang bakal ke redirect ke index.html ya, yang nampilin authenticated. Oh, ini kayaknya salah, bukan Gmail ya. Nah, kalau salah dia specify user doesn't not exist ya, message feedback-nya ada. Ini kita inputin lagi. Nah, authenticated. Kayak gitu ya. Dan di sini user session-nya kebentuk ya. Nah, dengan session ID ini cukup panjang ya. Karena memang untuk meng-keep data user, jadi sebisa mungkin sulit untuk ditiru atau untuk di-copy gitu ya. Kurang lebih kayak gini. Nah, dengan seperti ini kita bisa lihat ya, Flash Security berhasil kita gunakan. Kita bisa login ke sistem. Selanjutnya mau halaman screen-nya ada banyak, itu tinggal implementasi selanjutnya. Tapi implementasi mudahnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, karena di sini kita belum ada button logout, terus gimana mau ngelogoutnya ya? Biasanya saya antara nge-close browser atau ngehapus session yang ada di sini nih. Kita delete aja. Nah, kalau kita delete kayak gini, kita reload di sini lagi, maka balik lagi ke halaman login. Gitu. Itu cara singkatnya ya. Nah, tapi seperti yang Mas lihat gitu ya, ini halaman loginnya kan memang belum kece gitu ya. Kita akan coba override template yang kita punya ini ya, yang di create default dari si Flash Security ya Mas, dengan login page yang kita desain sendiri gitu ya, atau mereferensi ke desain login halaman web mana gitu ya. Nah, bisa nggak gitu kita override? Nah, ini difasilitasi sama si Flash Security-nya. Nah, ini yang dilihat barusan ya. Jadi setelah login bakal masuk ke authenticator. Nah, ini juga data tadi yang data usernya yang ke generate ya. Kalau Masnya akses via SQL tool, ya, emailnya, dan di sini bisa dilihat passwordnya ini ke encrypt otomatis ya. Jadi pada saat login mekanismenya itu password yang saya inputkan akan di-encrypt dan di-compare dengan data yang kesimpan di database. Kalau sama, boleh masuk. Nah, itu implementasi yang barusan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke bagian kustomisasi halaman login? Coba lanjut ke itu dulu deh Mas, ke customnya. Boleh, boleh. Nah, kita akan coba lanjut masuk ke halaman kustomisasi halaman login page ya. Nah, di halaman login page ini bisa dilihat ini saya punya ide template seperti ini gitu ya. Ini sebenarnya aslinya ada di sini gitu ya. Aslinya ada di sini. Kalau dibuka ini
Nah, ini akan masuk ke MD Bootstrap. Jadi si mdbootstrap.com ini banyak ngasih template-template login gitu ya. Masnya nanti bisa adopt yang lainnya juga. Ini include juga code-nya bisa dipakai ya sesuai dengan kelas-kelasnya Bootstrap. Saya coba comot yang bagian pertama ini saja gitu ya. Jadi yang atas ini kita akan coba apply ke tampilan login yang kita punya di aplikasi tadi. Nah, ini kodenya, strukturnya seperti ini, tapi saya simplify gitu ya. Nanti akan kita coba lihat perbedaannya. Nah, jadi bagaimana sih proses override halaman login di apa namanya di si Flash Security ini gitu ya? Kok kita nggak lihat di folder project manapun yang kita implement tadi gitu ya? Ada template atau layout apa namanya Flash Security. Nah, karena template-nya memang udah di dalam modulnya itu sendiri gitu ya, nggak diekspos secara di level project. Tapi kalau misalkan kita pengen override, pengen modifikasi, itu bisa. Nah, caranya gimana gitu ya? Jadi by default sebenarnya si Flash Security ini akan nge-refer ke template name yang ada di dalam folder security dengan format seperti ini. Jadi si Flash Security dia nyiapin mulai dari halaman forgot password itu ada login user, register user, reset password, change password, send confirmation pun juga ada, send login juga ada gitu ya. Jadi ada beberapa template yang default udah di prepare sama si Flash Security. Nah, ini dia expect untuk lokasi template-template ini ada di folder security. Nah, terus gimana kita bisa nge-create ini? Nah, karena si Flash Security Expect ada di struktur seperti ini, maka kalau kita ingin memodifikasi halaman login, kita perlu meng-create folder baru namanya security, Mas, di dalam folder template yang kita punya selama ini. Nah, gitu ya. Jadi di folder kita akan coba tampil create folder baru namanya security ya. Di folder kelima app template, nah ini ada security. Jadi di dalam folder templates kita punya folder security. Ini ketentuan defaultnya lah ya. Nah, setelah kita punya folder security ini, Mas, kita selanjutnya bisa put template manapun yang mau kita override. Ada banyak nih. Tapi kita gunain satu aja dulu untuk sekarang, yaitu si login user.html. Nah, jadi si login user apa namanya login user.html ini kita bisa create template dengan nama ini. Nah, terus di dalamnya gimana? Kita gimana bisa mengakses variabel atau objek yang ada di dalamnya gitu ya untuk nampilin field email, field password, button loginnya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita catat adalah di dalam override login user HTML-nya ini gitu ya, di dalam template ini itu dari sisi Flash Security akan ngasih jinja variabel yang ada yang dihasilkan oleh WT Form ya dengan nama login user form ya. Nah, dia akan nge-create jinja form dari WT Form akan nge-create objek dengan nama login user form. Nah, karena login user form ini untuk register, di dalamnya ada field-field yang bisa kita akses mulai dari field email, password, remember, sama submit. Nah, ini field-field yang di-create dari si Flash Security. Sehingga tata letaknya mau kayak gimana pun boleh aja. Kita bisa gunakan juga tuh yang sebelumnya kan kita udah punya form render vertikal horizontal itu gitu ya. Cara nge-render checkbox, input text, dan button submit juga ada gitu kan dengan Bootstrap style-nya. Nah, itu kita bisa kombinasikan di sini. Nah, sehingga dengan seperti ini, dengan kita meng-create template ini, kita udah tahu variabel yang diakses, kita bisa nge-build template loginnya kurang lebih kayak gini. Nah, ini adalah struktur yang tadi saya kopas dari MD Bootstrap ini, Mas. Strukturnya kurang lebih kayak gini. Cuma elemen formnya saya ganti dengan cara mengakses caranya Jinja. Nah, ini saya akses render field untuk yang login form email, render field untuk yang login form password, render checkbox, render button dengan color primary gitu ya. Nah, ini render-render ini adalah yang sebelumnya juga kita gunakan atau kita extend makronya itu dari si yang form elemen horizontal atau yang vertikal. Bebas mau yang manapun gitu ya. Nah, kurang lebih ini bisa kita gunakan. Sehingga
karena saya setup seperti ini, Mas, halaman loginnya yang awalnya seperti ini default dari Flash Security ya, kita bisa dapat bentuk yang lebih bagus. Bentuknya seperti ini. Kalau Masnya tanya ini gambarnya dari mana gitu ya. Ini gambarnya kebetulan URL dari public ya. Jadi dia bisa di-load gitu ya. Iya, Mas. Nah, nanti login page-nya akan berbentuk seperti ini. Ini kita coba ya. Kita coba tunjukkan. Kita lihat di sini. Sebenarnya perbedaannya itu dari project yang keempat sama kelima itu hanya di bagian sini aja nih, Mas. Login usernya. Nah, di atas ini saya nge-extend dari layout ya. Extend dari layout, saya baca. Terus juga saya tinggal import aja render field, render checkbox, render button dari widget form elemen vertikal ya. Ada yang vertikal, horizontal, tapi kayaknya lebih cocok yang vertikal. Nah, di bawahnya ini saya tinggal masukin aja. Dan kita akses tadi login user form yang tadi dibilang ya, katanya yang bisa diakses di halaman login underscore user HTML ini gitu ya. Nah, harusnya akan terbentuk atau tergenerate halaman login berbentuk seperti ini. Kita coba running. Ya. Ini tinggal di run dari yang bagian run.py-nya. Ini juga sama, dia akan nge-create user pada saat pertama kali ya, dengan user John, @mail, John123. Kalau saya running, nah ini udah running ya. Seharusnya sekarang kalau saya akses nih Mas, ke localhost, ya localhost 5000 gitu ya. Ini karena saya udah login, belum login ya, tadi kayaknya udah logout gitu ya. Nah, dia bakal masuk ke login, kelempar ke login, halaman loginnya sudah sesuai dengan yang tadi kita punya gitu ya. Gitu. Cuma kalau dilihat di sini memang kayak mepet ke atas ya, bisa di styling lah biar ke tengah kita bisa apa namanya? Modif-modif dikit gitu ya. Itu untuk styling selanjutnya. Tapi di sini kita akan coba cek functionality lainnya yaitu untuk login john@mail.com John123 misalkan ya. Login. Authenticated bisa. Di sininya nanti kita bisa combine dengan halaman yang tadi yang kemarin-kemarin kita udah punya ya. Yang ada home, about dan users. Nah, kurang lebih kayak gitu. Karena di sini belum ada tombol logout ya, lagi-lagi kalau mau di logout antara close browser atau delete cookies, delete session dari apa? Sini ya, dari cookiesnya ya. Nah, baru saya bisa kembali lagi ke halaman login gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas, berarti kalau untuk login berdasarkan dari database masih selanjutnya ya, Mas? Login dari database maksudnya kayak gimana tuh? Apa bisa nggak? Kayak gimana Mas? Tadi ada agak hilang suaranya. Kan kita masukin usernya sama passwordnya di dalam ini ya Mas, di dalam mana? Lingannya ya. Enggak, sebenarnya yang di bagian sini tuh untuk ngepopulatnya saja, datanya tetap ke create di database, Mas. Oh Tetap iya. ke create di dalam si sample DB SQLite. Ini kita lakukan karena apa? Kita nggak punya registration form kan? Iya iya. Gitu. Tapi Iya iya. kalaupun kita misalkan nanti udah bangun registration form, part ini udah kita nggak perluin lagi. Tapi biasanya memang pada saat awal kan minimal harus ada satu user dong yang eksis gitu ya di Iya. sistem. Biasanya yang kita giniin itu untuk user admin dan itu pun password yang kita setup itu adalah setup default gitu ya. Jadi nanti ketika udah running passwordnya kita ganti gitu ya. Dan di kebanyakan aplikasi juga biasanya mengimplementasikan hal serupa gitu. Karena untuk apa namanya user pertama yang bisa login, akses ke sistem, dia bisa change password gitu ya, baru bisa setup untuk user lainnya yang registerin user lain ataupun nge-send role untuk user yang udah login gitu ya. Oh iya iya Mas. Kurang lebih kayak gitu. Iya Mas. Jadi kalaupun kita cek nih yang ada di sampel di SQLite, si user John @mail ini eksis nih. Kalaupun misalkan kita panggil 2 kali untuk ada user lainnya gitu ya, misalkan ada Jasmine juga ya, kita pengen registerin, nanti Jasmine juga bisa login juga. Misalkan ini kita delete juga si database objeknya.
Ini kita coba registerin misalkan Jasmine 123 gitu ya. Sini kita running ulang. Otomatis ini 2 user pertama yang akan ke create di database. Nanti kita lihat data di tabel usernya ya. Tapi kita akan coba pastikan dia bisa kita gunakan login. Kita coba tes login pakai Jasmine. Seperti ini. Tes Jasmine 123. Nah, pakai Jasmine. Authenticate. Nah, kalau kita cek nih ya, pakai SQL tool, kita akses misalkan ke tadi, apa namanya, sampel DB SQLite-nya ya. Kita arahkan ke yang 5 custom login template di folder app-nya. Nah, di sini kan ada sampel DB SQLite, tapi kita akses dari yang relatif path-nya saja. Kita tes, nah, successfully connected. Oke, connect now. Ini di table ada row, rows user, dan users ya. Nah, di sini bisa kelihatan ada kolom-kolom yang kita define tadi di data model ya, Mas. Kalau kita select, nah ini ada table apa namanya data si John sama Jasmine, ya. Walaupun ini Udah di John hash ya, kayaknya Mas, nggak ya? di hash ya. Tapi ini kayaknya yang John kagak di hash ya, agak aneh. Tapi yang cuma Jasmine aja. Harusnya sih dua-duanya di hash. Nah, tapi itu sebenarnya nanti pada saat input datanya, pada saat register, hash itu tidak lagi dilakukan pada saat create apa namanya create data store tadi ya. Itu nanti kita bisa lakukan di halaman register dan kita apa namanya encrypt dulu di bagian sana. Cuma di sini agak aneh kenapa yang John tidak tapi Jasmine malah di encrypt ya. Yes. Nah itu, tapi dua-duanya sama pakai user data store. Mungkin harus commit satu-satu, entah, tapi nanti kita cek lah. Nah kurang lebih kayak gitu cara implementasinya Mas. Mas, Mas ya. Ya. Kalau kayak PHP kan kayak MD5 kan hash juga, tapi kan itu udah jadul ya, tinggal di copy paste ke Google aja dia bisa tahu. Ada ininya, ada Tipenya. database-nya. Orang udah banyak yang misalkan kayak password umum, udah ada yang apa namanya, ada dekriptornya lah, atau bahkan udah ada yang database hash-nya, walaupun yang algoritma yang one way ya Mas, yang nggak bisa didekrypt. Jadi zaman sekarang walaupun dia nggak bisa didekrypt, yang algoritma encryption yang one way gitu ya, bentuknya hashing gitu ya, itu kan dia cuma bisa di-encrypt, di-decrypt nggak bisa kan. Jadi pas login itu yang hanya bisa dilakukan adalah kita encrypt, compare dengan hasil enkripsinya sama atau enggak. Nah, cuma mekanisme ini tuh banyak disalahgunakan, jadi orang ada yang iseng gitu ya, nge-encrypt random key gitu ya, yang biasa orang pakai jadiin password. Terus nanti tiap kali ada yang inputin password, dicocokin, oh ini justru walaupun misalkan ada dia cuma bisa bobol, yang kebobol adalah hasil enkripsinya, dia bisa tahu ini tuh apa dalam bentuk plain text-nya dengan melihat ke database yang tadi tuh, database yang isinya itu pasangan key dengan hasil enkripsinya gitu ya, yang plain dengan enkripsinya. Itu ada beberapa tuh website atau apa sih penyedia hasil hashingnya kayak begitu ya, sehingga jadi ngeri. Makanya untuk alternatifnya kan biasa orang kalau bangun aplikasi itu password itu ada kriterianya gitu kan. Jadi harus kombinasi huruf besar huruf kecil, harus mengandung special karakter gitu kan. Dan bahkan ada policy-nya kalau nggak salah kan, kayak misalkan kalau ada yang implementasinya sampai ketat. Dulu pernah saya ada bikin aplikasi, umur passwordnya itu harus di bawah 90 hari. Kalau udah 90 hari ngasih notifikasi untuk maksa user reset password gitu ya. Terus juga password kalaupun udah reset gitu atau change password, nggak boleh sama dengan password sebelumnya gitu ya. Terus juga kombinasi passwordnya itu harus unik, harus mengandung angka, spesial karakter, ada huruf besar, huruf kecil. Kurang sampai bahkan kayak begitu, karena di zaman sekarang kan data breach ini masif banget gitu ya, gampang dibobol gitu. Iya. Apalagi kalau aplikasinya di set public gitu.
Nah, itu kedepannya kita akan coba implementasiin tuh sedikit-sedikit nyicil dengan part yang lainnya. Karena memang nggak sebagian kita nggak bisa barengin di malam hari ini gitu ya, Mas. Iya, Mas. Oke, Mas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Belum sih, Mas, tapi nanti saya pelajarin lagi. Udah mulai seru juga nih ke sini-sini. Iya, betul. Udah mulai banyak detail lain-lainnya gitu ya. Iya. Oke. Ya udah paling kayak gitu aja untuk bahasan malam hari ini dari saya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi berarti kita bisa close untuk pertemuan malam hari ini ya, Mas. Oke, Mas. Oke, dari saya juga cukup. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Selamat malam, Mas. Ya, sama-sama.